Indonesia udah banyak sekali ya, beberapa ribu sekarang, banyak sekali mahasiswa Indonesia alhamdulillah. Yang paling banyak mahasiswa Indonesia karena penduduk muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Kadang 400 ya, sempat 1000 ya, enggak, yang diterima setahun 400, 200, banyak sekali. Insya Allah nanti bisa dilihat. Dan di akhir di pertama biasanya diperlihatkan kampus-kampus yang ada. Kemudian nanti kita akan masuk ke maktabah perpustakaan yang bagus sekali. Di sana juga ada koleksi-koleksi buku dari Syekh. Ada manuskrip. Manuskrip itu buku asli dari tulisan tangan sejak Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan sebagainya. Kemudian juga nanti di akhir ada toko souvenir yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa belanja sedikit untuk menyumbang perpustakaan itu ya. Ada gantungan kunci, ada kaos dan sebagainya. Tadi sudah saya sampaikan di grup, kita rencana siang ini ada kunjungan ke Museum Sejarah yang koordinasi untuk waktunya, mudah-mudahan bisa. Silakan yang ingin ini, coba saya. Oh iya, bisa insya Allah siang. Silahkan, tiketnya terbatas. Ini yang udah daftar beberapa ya, langsung soalnya nanti kita bookingkan dulu. Jadi insya Allah Museum Sejarah Nabi itu pertama ya, Asyura Nabawiyah kemarin kita lewat dan saya lihat. Silakan langsung daftar di grup karena biasanya jumlahnya tidak banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa lobby untuk bisa satu bis, karena berbagi dengan negara lain yang bahasa Melayu juga. Tapi yang guide-nya orang Indonesia yang kuliah di Universitas Islam Madinah, mahasiswa Indonesia insya Allah. Nanti ada bentuknya layar besar, ada maket kota Madinah Mekah, ada juga artefak, kemudian terakhir ada sinemanya, dan terakhir juga ada toko souvenirnya insya Allah. Nanti insya Allah di kampus UIM Universitas Islam Madinah juga ada guide-nya dari mahasiswa Indonesia di sana. Akan dijelaskan apa-apa yang ada di sana, termasuk fakultasnya ya. Yang termasuk banyak itu fakultas syariah, fakultas dakwah ya. Ada fakultas ulumul Quran yang Qurannya. Untuk penjelasan detailnya nanti akan dijelaskan oleh tour guide di sana ya, supaya tidak diulang-ulang. Dia langsung dengarkan di sana. Nah, tadi di sebelah kanan kita berarti sekarang ada bukit, isinya di atasnya itu istana. Sebuah provinsi Madinah, provinsi Mekah, provinsi Jeddah, provinsi Riyadh dipimpin oleh muhafid atau gubernur. Biasanya gubernur itu adalah pangeran-pangeran ya, keturunan Malik Saud, Raja Saud yang pendiri Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, artinya kerajaan Saudi Arabia. Saud itu nama orang, jadi berdirinya itu awal abad 19. Jadi ketika runtuhnya kerajaan Turki Utsmani runtuh oleh Inggris ya, yang dibantu oleh Yahudi. Waktu itu semua negara-negara kawasan-kawasan Timur Tengah itu dipimpin oleh satu kerajaan Islam terakhir, yaitu Turki Utsmani. Ya, awal abad tahun 1900-an itu masih dipimpin oleh kerajaan Islam. Termasuk Madinah adalah provinsi di kerajaan Turki Utsmani. Makanya ada jalur kereta dari Istanbul menuju ke Madinah. Ada sekarang juga museumnya, museum kereta di Madinah. Jalurnya tapi sudah dihancurkan oleh orang Inggris ya, Yahudi. Jadi dulu dari Turki itu bisa umroh lewat atau haji lewat kereta, lewati Syria, Jordania, tembus Madinah Al-Munawwarah. Ya. Kalau pas
Karena kekalahan itu maka lepaslah kekuasaan Islam di Palestina dan di negara lain. Orang-orang Yahudi yang ada di Inggris, mereka dipindahkan oleh orang Inggris, kerajaan Inggris ke Palestina. Tadinya mereka adalah pendatang, orang Islam di Palestina menyambut, tapi lama-kelamaan justru mereka yang menjadi penjajah di Palestina. Nah, jadi kalau kita ziarah ke sana, itu kita izinnya malah ke Israel, bukan ke Palestina. Dijaga ketat oleh bangsa Yahudi Israel. Sampai sekarang konflik terus berlanjut. Setiap hari terus ada konflik ya antara umat Islam dan orang Yahudi di Palestina, terutama di kawasan Yerusalem. Mudah-mudahan insya Allah nanti saat tanda kiamat ya, diburu menangnya kita melawan Yahudi, mereka kita buru, mereka lari tunggang langgang dan bersembunyi di pohon Gorkot ya. Itulah yang melindungi orang-orang Yahudi. Baik, insya Allah sebentar lagi kita akan sampai ke Universitas Islam Madinah. Ini merupakan program baru dimulai pada bulan Januari, dan dahulu Januari itu bis kita, rombongan kita merupakan rombongan pertama yang bisa masuk ke Universitas Islam Madinah. Sempat kaget juga kok bisa sampai perempuan bisa masuk. Jadi kisahnya jadi Universitas Islam Madinah ini sebenarnya khusus laki-laki, tidak ada mahasiswi, semuanya mahasiswa, dan perempuan tidak boleh masuk. Cuman di tahun ini, beberapa tahun itu banyak jamaah yang menyelundup, pengen tahu kampus Universitas Islam Madinah. Itu akhirnya menimbulkan pertanyaan, kenapa kok bisa masuk. Nah, sekarang mahasiswa Indonesia mengusulkan kepada pihak kampus agar ditertibkan. Jadi sekarang bisa masuk secara resmi. Jadi ada batasan-batasan, kita boleh kemana aja. Jadi lebih rapi dibanding ada naik mobil kecil masuk ke jamiah, nanti ke kampus, nanti dilihat sama mahasiswa-mahasiswa ya. Alhamdulillah nanti di sana kita ada tour guide-nya, ada kelas saya, beliau alumni Gontor juga, alumni Gontor ya. Nah, selama 4 tahun di sini, masya Allah, semuanya Allah berkahi, dan kerajaan Arab Saudi benar-benar baik sama mahasiswa. Karena kalau kita dapat beasiswa di kampus Universitas Madinah ini sudah full, termasuk tiket pulang pergi tiap tahun. Kemudian setiap bulan diberikan uang saku sekitar 850 real, sekitar 3,5 juta ya, untuk mahasiswa cukup insya Allah. Kemudian kalau kita nilainya mumtaz atau 90 lah ya, 90 ke atas, itu dapat bonus lagi. Nah, jadi di kampus itu mahasiswa semakin rajin, semakin pinter, itu sering banyak bonus. Teman saya dia bisa menghafal 5.000 hadis, dapat uang. Kemudian termasuk di Masjid Nabawi, kalau kita bisa menghafal Al-Quran misalkan 1 juz, nanti dikasih uang saku. Jadi semangat gitu. Ya, mana ini, di daerah mana ini? Nah, di depan ya, di depan kampusnya, dan masya Allah benar-benar nyaman, segala fasilitas tersedia, dan merupakan salah satu kampus dengan mahasiswa terbanyak dari luar negeri. Dan termasuk yang paling banyak adalah Indonesia dan juga Cina. Cina banyak. Jadi lihat dari presentasi penduduknya, Cina banyak. Saya dulu masuk sekaman sama orang Cina, sama orang Uighur ya. Saya di tengah-tengah. Nah, Cina dan Uighur ini kan berantem ya, ini katanya. Mereka juga kalau di kamar gitu sering ini,
sering saling ngomong lah masalah negaranya. Nah ini depan kita, pintu gerbangnya. Insya Allah nanti kita disambut sama tim, sama tour guide-nya. Sudah akan dijelaskan mengenai kampus, sistem pembelajaran, dan lain sebagainya. Kita masuk ke Universitas Madinah. Universitas Madinah tidak meminta biaya apa-apa. Hanya saja kita berikan tips kepada tour guide, dan nanti di ujung harapannya kita bisa belanja souvenir. Nah, ada gantungan atau baju atau apa, boleh nanti belanja. Dikit. Di sini aja Pak. Sudah. Di sini dulu ya. Alhamdulillah sudah didaftar. Masya Allah, mahasiswanya mobilnya Mercy ya. Ya sudah datang karena beliau juga mungkin sambil kuliah. Saya selama 4 tahun di sini, dan depan gedung perkuliahan saya dulu, kuliah syariah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustaz Reza Robani. Ada karena enggak kita WA Ya terus tekan ada taksi. Baik, cek. Baik, kami ucapkan ahlan wa marhaban. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Setelah ini insya Allah kita akan turun sebentar ya di depan gedung perkuliahan, dan akan melihat sekilas bagaimana perkuliahan, dan akan saya coba jelaskan perkuliahan di Universitas Islam Madinah. Oh iya, kenalan dulu ya. Kita berhenti di sini kan? Ya, nanti nyalain lampu hajat gitu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Robani, asli dari Lombok di Indonesianya, terus menetap di sini sudah 5 tahun, alhamdulillah. Sudah selesai di S1, sekarang sedang mengambil pasca sarjana di bidang pendidikan bahasa Arab untuk penutur asing. Dan sekarang ditunjuk oleh pihak universitas untuk membersamai peserta-peserta atau jamaah dari Asia Tenggara, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Mari silahkan kita turun Bapak Ibu sekalian.